Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Salif Akbar dengan NPM 128 dari kelas 3B. Pertama-tama, mohon izin kepada Bu Yati Husnul Hayati, SEMM. Saya, Ferdi, ingin memaparkan tentang tugas ETS yang berjudul Melejitkan UMKM Indonesia di Era Globalisasi. Oh iya guys, menurut kalian UMKM dapat bersaing nggak sih di era globalisasi saat ini? Kalau menurut saya pribadi bisa-bisa aja sih, tapi apakah bisa beneran atau tidak? Melejitkan UMKM Indonesia di era globalisasi. Globalisasi telah membuka peluang baru bagi UMKM di Indonesia. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana UMKM dapat memanfaatkan peluang dan tantangan globalisasi untuk mencapai kesuksesan. Slide selanjutnya yaitu membuka pintu pasar global. Globalisasi telah membuka pintu pasar baru bagi UMKM Indonesia melalui platform e-commerce internasional. UMKM dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Contohnya, produk kerajinan tenun dapat diakses oleh pembeli di Amerika Serikat, Eropa, serta Asia. Oke, selanjutnya ada akses teknologi yang lebih mudah, yang dimana yang pertama itu meningkatkan efisiensi. UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya menggunakan software akuntansi dapat membantu mengelola keuangan dengan lebih baik. Sementara aplikasi pemasaran digital dapat membantu menjangkau konsumen baru. Yang kedua, yaitu adalah peningkatan kualitas. Teknologi dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan layanan. Misalnya, UMKM di sektor pangan dapat menggunakan teknologi untuk mengontrol proses produksi dan menjaga standar keamanan pangan. Lalu yang ketiga, itu akses informasi. UMKM dapat mengakses informasi tentang tren pasar global, teknologi terkini, dan strategi bisnis. Akses informasi ini dapat membantu UMKM dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Globalisasi menuntut UMKM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UMKM dapat memanfaatkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan di bidang teknologi, bahasa asing, dan manajemen bisnis. Lalu yang kedua, ada networking. UMKM dapat membangun jaringan dengan pelaku bisnis internasional, mendapatkan inspirasi dan membangun kolaborasi. Banyak organisasi dan platform yang menyediakan kesempatan networking bagi UMKM. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan daya saing, yang dimana peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing UMKM di era pasar global. Karyawan yang terampil dan kompeten dapat menciptakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional. Selanjutnya, tantangan globalisasi bagi UMKM. Yang pertama, kompetisi. Globalisasi membawa persaingan yang lebih ketat dari perusahaan multinasional. UMKM harus bersaing produk dan layanan dari berbagai negara dengan kualitas dan harga yang lebih kompetitif. Lalu yang kedua, peraturan dan standar. UMKM yang menyesuaikan diri dengan peraturan dan standar internasional. Misalnya, UMKM yang mengekspor produk ke negara lain harus memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas produk yang ketat. Yang ketiga, perubahan teknologi. UMKM perlu mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi dan dapat menyebabkan UMKM tertinggal dalam persaingan dan menciptakan kehilangan peluangan bisnis. Lalu yaitu strategi menghadapi tantangan, yang dimana yang pertama itu inovasi produk. UMKM harus terus-menerus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang unik dan kompetitif. Mereka dapat menggabungkan nilai-nilai lokal dengan teknologi modern untuk menciptakan produk yang menarik bagi pasar global. Yang kedua, pemasaran digital. UMKM harus memanfaatkan
platform pemasaran digital untuk menjangkau konsumen global. Mereka dapat membangun website, menggunakan media sosial, dan beriklan secara online untuk meningkatkan visibilitas mereka. Selanjutnya ada kemitraan dan kolaborasi. UMKM dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau UMKM lain untuk meningkatkan skala produksi, mengakses sumber daya, dan memperluas pasar. Kolaborasi dapat membantu UMKM mengatasi keterbatasan sumber daya dan akses. Yang terakhir ada pengembangan keahlian. UMKM harus terus-menerus meningkatkan keahlian di bidang teknologi, manajemen bisnis, dan bahasa asing. Mereka dapat mengikuti pelatihan dan kursus untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global. Selanjutnya, pemerintah mendukung UMKM. Dukungan finansial, itu yang pertama. Pemerintah menyediakan berbagai program kredit dan bantuan finansial untuk membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Misalnya, program KUR atau kredit usaha rakyat memberikan pinjaman dengan bunga rendah bagi UMKM. Yang kedua, fasilitas infrastruktur. Pemerintah membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan UMKM. Misalnya, pembangunan kawasan industri, pusat logistik, dan infrastruktur telekomunikasi. Yang ketiga, pelatihan dan konsultasi. Pemerintah memberikan pelatihan dan konsultasi kepada UMKM dalam berbagai bidang, seperti manajemen bisnis, pemasaran, dan teknologi. Pelatihan ini membantu UMKM meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang terakhir itu promosi produksi. Pemerintah mempromosikan produk UMKM di pasar domestik dan internasional. Misalnya, melalui pameran dagang, program promosi online, dan kemitraan dengan perusahaan besar. Oke, selanjutnya manfaat globalisasi bagi UMKM. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Akses ke pasar global dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Ekspor produk ke pasar internasional dapat membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini dapat membantu mengurangi populasi angka pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pertumbuhan UMKM juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, itu peningkatan inovasi. Globalisasi mendorong UMKM untuk terus berinovasi. Mereka harus menciptakan produk dan layanan yang unik dan kompetitif untuk bersaing di pasar global. Oke, selanjutnya itu pentingnya adaptasi dan transformasi. Yang pertama, digitalisasi. UMKM harus memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, menjangkau konsumen baru, dan memperluas pasar. Digitalisasi juga dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, kolaborasi dan networking, yang dimana UMKM perlu membangun jaringan dengan pelaku bisnis lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kolaborasi dapat membantu UMKM mengakses sumber daya, meningkatkan skala produksi, dan memperluas pasar. Yang ketiga, pengembangan keahlian. UMKM perlu meningkatkan keahlian karyawan di bidang teknologi, manajemen bisnis, dan juga bahasa asing. Pelatihan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada inovasi produksi. UMKM harus terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang unik dan kompetitif. Mereka dapat menggabungkan nilai-nilai lokal dengan teknologi modern untuk menciptakan produk yang menarik bagi pasar global. Oke, di slide yang terakhir itu terdapat menuju masa depan yang cerah. Globalisasi membuka peluang besar bagi UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan sumber daya manusia, dan menerapkan strategi yang tepat. UMKM dapat mencapai kesuksesan di pasar global. Bersama-sama, kita dapat membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.